malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu, saudara, di dalam menghadapi situasi kondisi yang saat ini yang tidak menentu, yang begitu mencekam. Tetapi malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bekerja dan terus bekerja untuk setiap umat orang percaya. Mari saudaraku yang sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan menjadi malam yang indah, di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun saudara kami saat ini berada, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan memberikan kemampuan bagi kami, bahwa kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang ada di dalam Mazmur 61 ayat yang 1 sampai yang ke-9. Nanti akan saya ulangi ayat yang keempat. Mazmur 61 ayat 1 sampai 9 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat pelindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu, Selah. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia, maka aku hendak memasukkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Saya ulangi ayat yang ke-4, saudara, katakan demikian. Sungguh engkau telah menjadi tempat pelindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, medan peperangan adalah tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang begitu menakutkan, seakan-akan kita dikejar-kejar musuh. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, bahwa kehidupan Daud waktu itu ada dalam permasalahan. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia pasti mempunyai masalah. Tetapi bagaimana masalah itu dapat kita atasi? Apakah masalah itu sedang Tuhan izinkan atau kita buat? Atau boleh katakan kita ciptakan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Mazmur ini, saudaraku, sungguh engkau telah menjadi tempat pelindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Salah satu peperangan yang sedang kita hadapi adalah peperangan masalah. Masalah begitu berat dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya kita tidak perlu takut. Kita harus menghadapi peperangan, terus maju. Karena apa? Karena saat kita berserah penuh dengan Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kepintaran kita, tetapi kita mau berserah kepada Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja. Mengapa seringkali kita selalu gagal? Karena kita tidak berserah kepada Tuhan. Mungkin kita berusaha mendapatkan jalan buntu, ya. Setelah cara yang kita tempuh membuat hasilnya dan semuanya berujung pada kegagalan. Tetapi pada malam hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu di ayat yang keempat ini, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Jadi ada satu keyakinan
di mana Tuhan itu akan bekerja, di mana kita mau menaruhnya. Coba kita lihat di dalam Keluaran 14. Keluaran 14, Saudara, ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang, kita diam. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan berperang. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita atau kepintaran kita atau kekayaan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Saudara masih ingat perjalanan Daud, bagaimana Raja Daud itu sebelum menjadi raja? Dia adalah menggembalakan domba. Dia menggembalakan domba, dia harus mengawasi domba-dombanya dari apa? Buas. Binatang buas yang begitu mengintai setiap saat untuk menerkam domba-dombanya. Tetapi itulah Daud. Daud selalu menggunakan, dia adalah gembala yang selalu menggunakan tongkat dan gada. Apa? Itulah yang menguatkan iman Daud. Coba kita lihat di dalam Mazmur, Saudara. Mazmur 23 ayat yang ini Saudara. Ya. 4, Saudara. Kita lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Saudara, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Walaupun dalam lembah kekelaman, walaupun banyak binatang-binatang buas yang ingin menerkam dombanya, Daud tidak takut. Kenapa? Karena dia pegang gada dan tongkat. Itu adalah satu perlindungan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami, Saudara, pengalaman hidup kita berjalan dengan Tuhan selalu mengajarkan kita, Daud, untuk selalu memakai iman. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Iman kita harus dilatih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pengalaman hidup kita dengan Tuhan bagaimana? Banyak sekali Tuhan menunjukkan ya mukjizat-mukjizat pengalaman kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya begitu luar biasa, begitu sangat indah. Tetapi seringkali kita tidak pernah kembali merenungkan ya. Bagaimana dikatakan kita harus belajar iman kita di setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur tadi, Saudara, kita kembali dalam Mazmur 61 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian, Saudara. Sungguh Engkau telah menjadi tempat pelindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau berlindung kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita. Memang betul dalam perjalanan kita, Saudara, banyak sekali masalah-masalah persoalan hidup dalam kita. Apalagi keadaan sekarang ini, Saudara, sangat mencekam. Orang keluar takut. Orang mau pergi takut. Karena apa? Karena mereka dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita berjalan di jalan kebenaran, di jalannya Tuhan, kita tidak perlu takut. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, sekali kita pasti akan takut. Tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu. Ya, saudaraku yang kasih, sungguh Engkau telah menjadi tempat pelindunganku. Ini sungguh luar biasa, saudara. Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Kami tidak tahu, tapi kita tahu bagaimana Tuhan itu berkata. Kita tidak perlu tahu Tuhan bagaimana caranya. Yang jelas kita harus berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya persoalan apapun yang saudara hadapi saat ini pasti ada jalannya.
Karena apa? Bersama Tuhan kita pasti bisa menyelesaikan. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami yang luar biasa di dalam keadaan situasi kondisi yang tidak menentu. Ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan bekerja, dan kami diam untuk melihat. Urapi kami semua, urapi kami, saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.